Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakan unzila fihi al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Ramadan sebagai salah satunya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk mendidik diri kita, bulan untuk mendidik kaum muslimin, dan dalam konteks keluarga, bulan untuk mendidik putra-putri kita. Ada sekurang-kurangnya 5 hal utama untuk menjadikan Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan untuk mendidik putra-putri kita. Yang pertama adalah momentum Ramadan adalah momentum untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kedisiplinan sangatlah penting. Bahkan kesuksesan seorang anak banyak dipengaruhi oleh bagaimana dia berdisiplin dalam menjalankan aktivitasnya. Orang beriman dituntut untuk menjadi orang yang disiplin. Di dalam bulan Ramadan inilah kesempatan bagi orang tua untuk mendisiplinkan putra-putrinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Misalnya, disiplin untuk bangun dari tidur. Anak-anak sudah dibangunkan untuk makan sahur, sehingga mereka nantinya akan kuat berpuasa. Sudah tentu sahur dilanjutkan dengan disiplin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dalam hal ini sholat subuh. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Kesempatan di bulan Ramadan ini menjadikan anak sebagai yang disiplin. Disiplin makannya, disiplin mainnya, disiplin sholatnya, disiplin juga untuk beristirahat dan belajar. Yang kedua, dengan Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah dalam kehidupan berkeluarga, orang tua bisa menjadikan momentum Ramadan sebagai upaya mendidik ibadah si anak. Ramadan disebut sebagai Syahrul Ibadah, bulan untuk meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ramadan, anak-anak tidak hanya melaksanakan ibadah sholat, tapi anak-anak bisa melaksanakan ibadah puasa, mengaji, tadarus, kemudian bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya dengan menjelaskan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Sehingga penanaman ibadah sejak dini menjadikan si anak tumbuh menjadi orang yang patuh kepada Tuhannya dalam hal sudah tentu menjalankan ibadah sehari-hari. Ibadah puasa menjadi salah satu ibadah penting dalam bulan Ramadan ini. Maka anak boleh dididik sesuai dengan kemampuannya untuk berpuasa. Ada yang dididik mungkin puasa sampai batas waktu tertentu, sehingga dia tetap menghormati bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Ketika sudah agak besar, dia bisa dididik untuk beribadah puasa full time, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Sudah tentu dengan berbagai hal yang kita bisa mengawalnya untuk dia jujur dalam melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, momentum Ramadan ini
adalah momentum mengajak anak-anak untuk pandai bersyukur kepada Allah. Ramadan adalah rahmat bagi kaum muslimin khususnya dan bagi seluruh umat manusia. Di bulan Ramadan inilah Allah melimpahkan banyak nikmatnya khususnya kepada orang-orang beriman. Ibadah yang dijalankan oleh seorang muslim menjadi nikmat. Berbagai rezeki yang diperoleh di bulan Ramadan menjadi nikmat dari sisi Allah. Dan berbagai anugerah termasuk ampunan Allah dan diterimanya ibadah puasa itu adalah patut untuk disyukuri oleh orang-orang mukmin. Bahkan salah satu ayat puasa itu ujungnya adalah la'allakum tashkurun. Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 180. Ketika Allah menjelaskan Ramadan sebagai bulan puasa. Kemudian Allah jelaskan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Diberikannya keringanan-keringanan untuk menjalankan ibadah puasa. Dimudahkannya berpuasa. Diperintahkan menyempurnakan ibadah puasa. Dan juga diperintahkan untuk bertakbir mengagungkan Allah. Maka dengan itu semua harapannya orang-orang beriman menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Selanjutnya, sebagai bagian yang keempat dari Ramadan sebagai syahrut tarbiyah adalah mendisiplinkan anak untuk berempati, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang sehari-harinya sulit mendapatkan makanan. Sehingga dengan memberikan makanan khususnya saat berbuka menjadi sarana bagi anak-anak untuk mampu peduli kepada apa yang dirasakan oleh orang lain yang barangkali sehari-hari sulit untuk memperoleh makan. Jadi pendidikan untuk agar anak berempati terhadap orang lain, khususnya kaum fakir dan miskin, yang sehari-hari belum tentu memperoleh makanan dengan layak. Di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi umumnya kaum muslimin untuk membantu saudara-saudaranya. Puasa sebagai syahrut tarbiyah haruslah mampu mendidik anak berempati secara sosial kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang terakhir, momentum Ramadan sebagai syahrut tarbiyah ini. Mari kita gunakan untuk mendidik anak-anak dalam hal menjaga jasmaninya, khususnya berkaitan dengan makanan dan gerakan-gerakan fisik yang mampu dilakukan selama berpuasa. Dengan berpuasa, anak dididik untuk membatasi makanan. Dengan berpuasa, anak dididik untuk memilih makanan-makanan yang lebih baik, yang halal dan thayyibah menurut Al-Quran. Sehingga dengan demikian, anak-anak akan memiliki pola makan yang sehat, pola makan yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga mereka memiliki fisik jasmani yang sehat, yang kuat, dan mampu untuk beraktivitas lebih baik dibanding ketika mereka memiliki sakit ataupun suatu. Inilah 5 hal yang barangkali bisa mengarahkan kita untuk mendidik anak-anak kita di momentum bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Terakhir, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan terbaik. Ketika Nabi dididik oleh Allah langsung dengan pendidikan terbaik, maka sepatutnya kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam mendidik putra-putri kita. Apakah itu pendidikan ibadah, pendidikan rohani, pendidikan jasmani, pendidikan mental. Intinya bahwa Rasulullah SAW ada teladan utama dalam kita mendidik
putra-putri. Mudah-mudahan orang tua, wali murid, dan seluruhnya kita sebagai orang tua bisa mendapatkan taufik di bulan Ramadan ini untuk mampu mendidik putra-putri kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, sehingga menjadikan mereka pemimpin-pemimpin berkualitas di masa depan. Semoga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.